Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-14 ya daripada kitab Mukhtasar Syarah Qaidah Bahiyah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan hal-hal berkaitan tentang sifat-sifat wajib Allah, sudah selesai semua. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang mustahilat. Sila dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa yastahilu diddu ma taqaddama min as-sifati syamikhati fa'alama. Ini perkara-perkara yang mustahil itu adalah lawan daripada apa yang sudah lampau, daripada sifat-sifat yang syamikhat, daripada sifat-sifat yang tinggi, yang agung. Syamikh tinggi, kokoh. Fa'lama li'annahu, kalau karena li'annahu Law lam yakun mausufa biha lakana bisifat ma'rufa. Karena kalau Allah itu tidak mempunyai, tidak tersifati dengan sifat-sifat yang wajib, maka Allah itu akan dikatakan bisiwa Allah. Ini semuanya adalah makhlukat, karena makhlukat itu siwa Allah. Kalau Allah tidak mempunyai sifat-sifat wajib, lakana Allah minal makhlukat. Ayo. Wa kullu man qama bihi siwa fa huwa alladhi fil faqri qad dana. Dan setiap yang koma bisiwal wajibat fi dzatihi, maka dia itu muftakir. Yakni fakruhu tanaha fil faqr, yakni puncak di dalam kefakran. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Wal wahidul ma'budu, dan yang Maha Esa, yang disembah, la yaftakiru li ghairihi, tidak perlu kepada selainnya, jallal ghanil muqtadiru. Wa'lam annahu yastahilu alaihi ta'ala kullu ma yunafi ma taqaddama min as-sifat. Ketahuilah bahwasanya mustahil bagi Allah itu perkara-perkara yang yunafi ma taqaddama, yang bertentangan dengan apa-apa yang taqaddam minas sifat, apa yang sudah lewat daripada sifat ini, sifat 20 bertentangan dengan sifat 20 ini, semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baca nomor 1 ini penting, yakni ba'da ma bayyana ma yajibu fi haqqillahi ta'ala syara'a fi bayani ma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Setelah Allah itu setelah menjelaskan apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, musannif menjelaskan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah di dalam masalah ini, wal qaidatu fi dzalika, wal qaidatu fi dzalika anna kullama yunafi ma wajaba lillahi fa huwa mustahilun alaihi jalla sya'nu. Wadih ya, dibilang kaidahnya di dalam masalah ini bahwasanya setiap perkara yang bertentangan dengan perkara-perkara yang wajib bagi Allah, bertentangan dengan perkara yang wajib, pasti itu mustahil. Ini kaidahnya, yakni wa kullu wa kullama sabbaba imtina'a aw wujuba ma huwa jaizun minal af'ali lahu fa huwa muhalun aidon. Dan setiap perkara yang menjadikan, yakni kullu ma sabbaba, setiap perkara yang menyebabkan mustahilnya atau wajibnya perkara yang jaiz bagi Allah, maka itu juga mustahil. Jadi kaidah di dalam mustahil itu ada dua. Setiap perkara yang menafikan sifat-sifat yang wajib, dan setiap perkara yang mewajibkan atau memustahilkan perkara yang jaiz bagi Allah, itu adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Ya, ini mungkin dalam kitab-kitab yang lain Anda tidak akan mendapatkan kaidah-kaidah yang mubassatoh, yang sahlah dan mukhtasarah seperti yang dikatakan oleh Syekh Said di dalam kitab ini, ya. Fayastahilu alaihil adam. Fayastahilu alaihi ta'ala al-adam wal hudutsu. Maka mustahil bagi Allah itu al-adam. Adam ini diddul wujud, karena Allah itu muttasifun bil wujud. Fayastahilu alaihil adam wal hudus, karena Allah itu yattasifu bil qidam. Fayastahilu alaihil hudus. Wa turuwul adam ini lawannya bakok dan datang kepadanya. Kalau adam kan memang adamu sabik, kalau turuwul adam adamul lahik. Adamul lahik ini bertentangan dengan al-baqa, yang baqa itu kan istimrarul adam fi janibil istimrarul wujud fi janibil mustaqbal.
wal mumatsalatu lil hawadisi, dan mumatsalah lil hawadis. Mumatsalah lil hawadis bertentangan dengan mukhalafah lil hawadis. Ayo. wa adamul qiyami bi nafsi, So tengok ya, ini mukhalafah lil hawadis ini menafikan kepada Allah itu had batasan dan hudusus sifat wa tahayyus wal ihtiyat fil af'al. Semuanya ini dinafikan daripada al mumatsalah lil hawadis. Wa adamul qiyam bi nafsihi. Allah itu ghairu qaimin bi nafsi, dengan arti Allah itu jisim, Allah itu sifat, atau Allah itu yahtaju ilal mukhassis. Semua itu adalah bertentangan semua dengan qiyamuhu binafsihi wa adamul wahdaniyah, dan Allah itu tidak esa di dalam zatnya, sifatnya atau afalnya. Wal jahal, karena Allah itu mempunyai sifat ilm ya nih. Aywa dikatakan baca wal jahal yunafil ilma, wal jahl yunafil ilma wa qad bayyana anal ilma wajibu isbatihi lillahi ta'ala. aywa, dan jahal itu bertentangan dengan ilmu, dan kita sudah jelaskan bahwasanya yang namanya ilmu itu wajib isbatnya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah itu mempunyai sifat ilmu dari yang bertentangan dengan ilmu. Mustahil ya yani hal yumkin an yakuna fi dzatillah hal yumkin an yakuma fi dzatillah ala ilmu wal jahlu ma'an. Mustahil ada, karena ada apa namanya tanakut fi dzatil ilahiyah. Wal jahal mempunyai dua tafsir. Yang namanya yang pertama adalah adamul ilmi bi syai', itu namanya jahlun basit, dengan arti ini apa saya tidak tahu, itu namanya adamul ilmi bi syai' wa huwa jahlun basit. Yang kedua adalah jahlun murakkab, ketika ditanyai apa itu gajah, gajah itu yang mempunyai kaki tiga, ada jahlun apa namanya murakkab. Wasani idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Jahlun murakkab itu adalah Anda memahami sesuatu tidak sesuai dengan realita. Ini namanya adalah jahlul murakkab. Karena jahlul murakkab ini yastalzim ada dua kejahilan. Anda tidak tahu sesuatu itu, Anda tidak tahu gajah, dan Anda tidak tahu kalau Anda tidak tahu gajah. Ayo. Wa ma fi ma'nahu jahl wa ma fi ma'nahu. Ya, dan yastahil bagi Allah itu bodoh, dan apa fi ma'nal bodoh, daripada dhon. Dhon itu fi ma'nal bodoh. Kadang dikatakan di sini bahwasanya kadangkala sesuatu itu mempunyai satu lawan, ya lawannya itu yang mustahil. Kadangkala sesuatu itu mempunyai banyak antonimnya, banyak antonimnya, seperti berdiri. Apa antonimnya berdiri? Ada duduk, ada duduk, ada tidur. Ya, ini antonimnya itu banyak. Ini jangan Anda kira antonim mantiki ya. Duduk apa? Tidak duduk kan gitu kan. Berdiri tidak berdiri, tapi tidak. Ini seperti antonim yang wujudinya apa? Didnya itu apa? Lah ilm itu didnya itu banyak. Jahal itu juga didul ilm, dhon juga didul ilm, ghaflah juga didul ilm, syak juga didul ilm ya nih. Min dhannin baca nomor ja'a fil misbahil munir. Ja'a fil misbahil munir li anna syakka taraddud. Misbahil munir karangannya siapa ini? Fayyumi. Misbahil munir ini li al-fadil syarhil kabir li Rafi'i. Ini yang dikatakan qomusul fuqaha ya ini. Dulu Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib selalu yushir ila hadal qomus ya. Bahwasanya kalau Anda nak tahu qomusnya fuqaha, alfatnya fuqaha, ya bacalah kitab Misbahul Munir. Ayo. Li anna syakka taraddudun baina ihtimalain wa huwa muradifun lid-dhanni lughatan. Ayo ya, ini sebenarnya syak itu juga Anda itu ragu antara dua kemungkinan. Secara bahasa syak dan dhon itu sama saja. Akan tetapi dalam istilahil usuliyin bahwasanya dhon itu yang rojih di antara dua kemungkinan. Ayo. Fama kharajat dhannu an kaunihi syakkan. Wadih ya. Jadi sebenarnya dhon itu tidak keluar daripada syak karena sama-sama ada dua ihtimal. Ayo. Wa huwa khilaful yakin. Ayo. Wa huwa khilaful yakin, dan yang namanya dhon ataupun syak itu lawannya yakin. Qalahul Azhari wa ghairuhu, dan selainnya kadangkala itu menggunakan dhon bimakna yakin, kaqaulihi ta'ala alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Apakah yadunnun, apakah liqa'ur rabb madnun atau mustaiqon? Wa mustaiqon, yakni alladzina yatayaqqanuna annahum mulaku rabbihim. Ay wa min dhannin au, pas ini masalah-masalah lugawiyah ya, ini masalah-masalah lugawiyah yang ada beberapa hadis, beberapa ayat itu mengatakan bahwasanya dhon ini jangan dipakai di dalam babul
akidah tidak bisa, karena akidah itu mesti ilm, mesti yakin, dan don itu didul yakin, dan don itu didul yakin. Au ghaflatin, aywa. Kayak itu saya pun pelik ya, nih kalau ada orang-orang itu tak setuju, oh macam mana, apa namanya, macam mana Asy'ariyah itu tak guna ahadisul ahad. Orang-orang itu tak paham ahadisul ahad. Bukan kita ini nak membuangnya, kita tak akan membuang ahadisul ahad. Akan tetapi ahadisul ahad itu mempunyai apa namanya, mempunyai tempatnya. Kita memang tak guna ahadisul ahad di dalam masalah usulul aqaid, mungkin di dalam syawahid, ta'idat mungkin. Tapi ahadisul ahad memang kita tak guna di dalam babul aqaid, karena ya dulu alal ahad, ya dulu alal ahad. Ayo, au ghaflah. Ayo. Wa nisyan. Au ghaflatin wa nisyan. Apa itu ghaflah? Wa ja'a fil misbahil munir. Al ghaflah ghaibatu syai'an balil insan wa adamu tadzakkurihi lahu. Itu namanya ghaflah. Maknanya sesuatu itu ya, luput, hilang daripada otak seseorang dan dia tidak mengingatnya. Dan kadangkala ghaflah itu digunakan untuk seseorang yang meninggalkan sesuatu itu ihmalan wa iradhan, memang sengaja. Yakni kadangkala Anda lupa, itu namanya ghaflah. Kadangkala Anda memang tidak melakukan perkara ini, oh kamu tidak belajar. Yakni memang saya sengaja meninggalkan murojaah, ihmalan wa iradhan, berpaling, dan memang saya tinggalkan, tak peduli dengan belajar. Itu pun juga kadangkala dikatakan apa namanya ghaflah. Jadi ghaflah itu tidak ingat amdan au nisyanan. Ayo. Au nisyan, wa fil lisanil arab wa ja'a fil misbahil munir nasitu syai'a. Ayo. Nasitu syai'a ansahu nisyanan mustarakun baina ma'nayain. Ayo, suf tengok. Kata-kata nisyan itu mustarak antara dua makna. Biasanya malzumnya dan lazimnya. Lazimun nisyan at-tark. Saudara, kalau Anda lupa sesuatu biasanya Anda meninggalkannya. Dari sini kalau ada lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an atau hadis, Allah itu lupa. Bukan maknanya lupa dengan makna hakiki, bukan. Karena lupa dengan makna hakiki itu didul ilim, lawannya ilim. Kan tidak boleh kan kita menisbatkan kepada Allah itu apa namanya? Lupa. Kan tak elok. Jadi kalau ada nasullaha fanasiyahum. Apa nasullaha fanasiyahum? Aywa haula tarakullaha fatarokahum. Kenapa? Karena tarak lazimun nisyan. Wa hadza huwal qaidah di dalam hal-hal yang berkaitan tentang perasaan atau nawakis, perasaan atau perkara-perkara yang nakes yang dinisbatkan kepada Allah itu biasanya lazimnya seperti tertawa, itu rodiyah, hal-hal semacam itu. Ayo. Ahaduhuma tarku syai'i ala dhuhurin wa ghaflatin wa darik khilafud dzikri lahu. Yakni Anda meninggalkan sesuatu tanpa Anda ingat, tanpa Anda ingat. Yang kedua, atarku ala ta'amudin, Anda meninggalkan dengan sengaja. Wa alaihi walatan sawul fadla bainakum. Jangan kamu itu sengaja melupakan jasa-jasa antara kalian. Ai la taqsidu tarka wal ihmal. Ayo. Wa fil lisanil arab. Wa fil lisanil arab wan nisyanu bi kasrin nuni didzikri wal hifdzi. Fidai. Pas wa tanasahu wa ansahu iyyahu wa qauluhu azza wa jalla nasullaha fanasiyahum qala ta'lab la yansallahu azza wa jalla wa inna ma ma'nahu tarakullaha fatarokahum. Yakni ini lazimun daripada apa namanya? Nisyan. Aywa. Falam makanan nisyan torban minat tarak wada'ahu maudi'ahu. Karena ketika lupa itu semacam meninggalkan, maka diletakkan tempatnya. Wa fit tahdib ay taraku amrallahi fatarokahum min rahmatih. Mereka meninggalkan perintah Allah, maka Allah meninggalkan mereka daripada rahmatnya. Ayo, wa qauluhu ta'ala fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu lupa tentang hari kiamat, begitu pula hari ini, hari tersebut kamu akan dilupakan. Ai taroktaha fa kadzalika tutraku finnar. Kamu meninggalkan taat, kamu meninggalkan takut akan neraka, pada saat itu kamu akan ditinggalkan di neraka. Aywa. Au naumin. Tidur ini juga bagian daripada apa namanya? Tidur ini juga bagian daripada jahil, ya nih.
dia turbun daripada jahal. Baca wa fil misbahil munir. Fil misbahil munir nama yanamu min babi ta'iba nauman wa manaman fahuwa naim. Wal jam'u nuwamun alal asl. Aywa, wal jamak nuwam atau nuwam boleh. Jamak taksirnya semacam itu yakni. Wa nayyamun ala lafdil wahid yakni. Nayyamun ala lafdil wahid wa niyamun aidon yakni jamaknya nuwamun, nayyamun atau niyamun. Wa yata'adda bil hamzati wat tad'if, dan bisa nama yanamu ini dia qasir tapi bisa menjadi muta'addi dengan hamzah atau dengan apa namanya tad'if, yakni anama fulanun fulanan atau nawwama fulanun fulanan. Aywa, wan naumu ghasyatun sakilatun tahjumu 'alal qalbi. Ghasyah ini penutupan, ada semacam takhammara, yakni ada semacam penutupan yang sangat berat sekali, tahjumu 'alal qalb, yang menyerang ke hati, langsung memotong hati daripada mengetahui sesuatu. Kan Anda kalau tidur langsung tidak tahu apa-apa kan, ghaib daripada apapun itu. Walihada qila huwa afah. Karena itu dikatakan tidur itu adalah penyakit, karena tidur adalah saudara daripada kematian. An-naumu akhul maut. Wakila an-naumu muzilun lil quwwati wal aqli. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya tidur itu menghilangkan kekuatan dan akal. Adapun sinah fafirras, sinah itu ngantuk, macam pening sedikit. Aywa, wan nu'as di mata, kan bila-bila wallah mata saya berat. Wallah kepala saya berat. Kalau kepala Anda berat, sinah. Mata Anda berat, nu'as. Anda dah tak boleh tahan, tidur sudah hilang, itu namanya apa namanya? Naum, namanya naum. Aywa. Ada yang mengatakan asinah yan nu'as la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk juga tidak tidur yani. Wakila as-sinnatu rihun naumi tabdu fil wajhi. Ada yang mengatakan sinah itu angin-angin tidur, udah nampak dan macam mengantuk sangat muka dia, ada sinah. Summa tamba isu ilal qalb fayan asul insan fayanam. Kemudian bau-bau tidur ini akan ke hati, kemudian dia mengantuk, baru dia apa namanya tidur. Wa nama an hajatihi idza lam yahtam lah. Kata-kata dalam bahasa Arab ada rajul yanamu an hajatihi, maknanya tak kisah dengan hajatnya dia ya. Ayo awishtighalin bi sya'nin an sya'nin, yakni busy. Yakni kita manusia nih kalau udah fokus terhadap sesuatu tak ingat sesuatu yang lain. Ini apa namanya? Busy. Apakah Allah itu busy ketika Allah itu mengurus orang Amerika, Allah tak urus orang Arab, ataupun sebaliknya tak. La yushghiluhu sya'nun an syan. Kita tidak, kita yang udah fokus belajar tak ingat apapun, dah fokus sesuatu kita tak ingat yang lainnya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-mautu wal ajzu. Aywa, dan mustahil bagi Allah itu kematian, karena Allah mempunyai sifatul wajid, apa namanya? Al-haya wal ajz. Allah ajz ini lawannya daripada kudrah. Aywa. Wa ma fi ma'nahu min futurin aw nasabin. Aywa, wa ma fi ma'nal ajz. Dari ajz itu tidak mampu, futur lemah. Ajz itu tidak mampu kulian. Futur itu tidak semacam itu. Futur itu lemah. Futurul a'dha, dia bisa, tapi apa namanya? Tapi lemah. Aduh. Kalau orang-orang Jawa cakapnya awakku remek kabeh. Awakku apa namanya? Remek kabeh. Sudah, ya Allah penat gila ya Allah. Dia bukan tidak mampu ya. Tidak mampu itu macam sakit, dah tak bisa menggerakkan apa-apa. Itu namanya ajaz. Futur, dia masih mampu tapi berat sangat. Macam lemah sangat Anda. Itu namanya futur. Nasab, penat. Nasab, penat. Dibilang fal futur ad-dha'af wal khumul. Dibilang lemah dan tak nampak. Wa minhu fatarol bardu sakana. Dinginnya itu diam ya nih. Fatarol amilu min amalihi qassara fihi ya nih. Dia tak kerja dengan baik ya nih. An-nasab al-i'ya minal ana. Ya nih penat ya nih. Allah, apakah Allah penat urus dunia ini? Apakah Allah tak mampu urus dunia ini? Apakah Allah lemah urus dunia ini? Tidak, semuanya bertentangan dengan sifat Allah, apa namanya? Al-Qudrah. Aywa.
Wa kadza wa qad yastahilu alaihi ta'ala adamul iradah bi ay yaqa'a fi mulkihi ma la yurid. aywa. Dan begitu pula mustahil bagi Allah itu tidak mempunyai keinginan, yakni yang dikatakan yang terkenal dengan nama al-ikrah. Sekiranya ada pada dunia ini apa yang tidak Allah inginkan, mustahil ada. Apa yang tidak Allah inginkan itu perkara adanya, itu perkara yang mustahil. Tapi di dunia ini banyak terjadi apa yang tidak Allah sukai. Saya di sini mengatakan hadza tafsirun lima madha ayastahilu an yaqa'a fi mulkillahi ta'ala ma la yurid. Mustahil terjadi pada dunia ini apa yang tidak Allah inginkan. Bukan ma la yuhib, la ma la yuhib. Bukan apa yang tidak Allah sukai. Banyak di dunia ini kan banyak maksiat kan. Bahkan mungkin mayoritas yang ada di dunia ini itu adalah perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Tapi bukan yang tidak diinginkan oleh Allah, karena ini tidak disukai oleh Allah, maknanya Allah rattaba alaihi iqaban. Yang disukai oleh Allah, Allah rattaba alaihi thawaban. Ini, yakni mungkin apa yang saya katakan ini simpel, akan tetapi kalau Anda memahami ini, Anda akan paham perbedaan antara iradah wa ridha wal ghadab. Banyak orang sampai sekarang itu masih belum paham perbedaan antara keduanya. Fawujudu malam yuhibbahullah ta'ala hasilun kasirun. Terjadinya yang tidak disukai oleh Allah itu banyak. Adapun terjadi yang tidak diinginkan oleh Allah mustahil, dan sudah lewat perbedaan antara iradah mahabbah wal amr. Wa yastahilu alaihi ta'ala as-samamu wal ama wal bakamu. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu as-samam, tuli, karena Allah itu mempunyai sifat as-sama, kulliyan atau juz'iyan, yakni Allah tidak dengar apapun, mustahil. Allah tidak dengar sebagian juga mustahil. Wal ama, buta, mustahil Allah itu buta. Wal bakam, bisu, mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bisu. Karena kenapa? Allah itu mempunyai sifat mutakallim, yakni ama karena munafin lil basar, al bakam kaunuhu munafin lil kalam. Wa dalil dalilu ala wujubi ittisafi ta'ala bima madha dzikruhu min sifatin nafsiyatin wa salbiyatin wa ma'anin annahu law lam yakun ta'ala mausufan biha lalazimat ittisafuhu bi addadiha. Dan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muttasif bima madha dzikruhu, yakni apa dalil Allah itu wajib mempunyai sifat-sifat 20 yang sudah lampau itu secara ijmal. Apa? Kita kan sudah mengetahui kan dalilnya likulli sifatin sifah kan. Setiap sifat ada dalilnya yang mustaqil. Apa dalilnya sifatul qudrah, apa dalilnya sifatul iradah. Hadza dalilun tafsili, tapi dalilun ijmali. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 20 sifat itu apa? Dikatakan kalau Allah tidak mempunyai sifat 20 itu, maka Allah itu akan wajib untuk ittisaf bil adad, akan wajib ittisaf bil adad. Dan semua yang mempunyai sifat selain daripada sifat wajib ini kan, lihat di bednya yang kita baca barusan ini, li'annahu law lam yakun mausufa biha lakana bisiwa ma'rufa, dengan arti kalau tadi kan saya artikan bisiwa, dikatakan Allah itu makhluk, itu lazimnya, tapi kelihatannya di sini dikatakan kalau Allah itu tidak mempunyai sifat 20 itu, niscaya Allah akan mempunyai bersifat dengan bersifat dengan lawannya. Allah akan bersifat dengan lawan-lawannya. Dibilang annahu law lam yakun ta'ala, secara ijmali dari sifat 20 itu, kalau Allah tidak mempunyai sifat dengan sifat-sifat yang 20 itu, Allah itu akan lazim untuk mempunyai sifat dengan lawan-lawan sifat 20, dan zat yang mempunyai sifat dengan lawan-lawan sifat 20 itu pasti dia itu fakiran muhtajan wa huwa ta'ala ghaniyun la yaftakiru ila ghairihi, dan Allah itu tidak perlu, Allah itu kaya dan tidak perlu kepada selainnya. Dibilang hadza huwa dalil ijmali ala ihalati ittisafillahi ta'ala bihadhihi naqais al-madhkurah fakulluha tunafi ghinallah ta'ala wa ada mahtiyajihi li ghairihi. Yani semuanya itu menafikan ketidakperluan Allah kepada selainnya. Dan ihtiyaj itu mustahil bagi Allah, bagi al-ilah al-wajibil wujud kama alimta. Jayyid. Wa jaizun fi haqqil ijadu wat tarku wal isqa'u wal is'ad. Setelah kita menyelesaikan secara umum apa itu perkara-perkara yang mustahil bagi Allah sudah selesai. Sekarang kita akan masuk
di bab yang selanjutnya, yaitu perkara-perkara yang jaizat. Jaizat ini biasanya berkaitan tentang af'al. Jaizat ini bukan dzat dan jaizat ini bukan sifat. Jaizat itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah itu berkaitan tentang apa namanya? Perbuatan Allah itu berkaitan tentang sesuatu di luar dzatnya. Di antara perbuatan Allah itu ijadul mumkin wa idamuhu, irsalur rusul. Kemudian ru'yatullah. Semua ini perkara-perkara yang jaizat. Karena itu sekejap lagi kita akan membaca tentang ru'yatullah Subhanahu wa taala. Karena ru'yatullah itu termasuk di dalam apa namanya? Jaizat, bukan perkara yang wajib, dengan arti ru'yatullah adalah fi'lun yaf'aluhullah fi makhluqatihi, bukan fi dzatihi ta'ala. Dan secara umum fi'lullah itu jaizat itu di sini dikatakan wa jaizun. Ayo. Wa jaizun fi haqqil ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu. Dan secara umum yang namanya jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu ijad wa tark, yakni menciptakan dan tidak menciptakan. Dan isqa itu membuat orang itu masuk neraka, atau is'ad membuat orang itu masuk surga. Dan barang siapa yang mengatakan fi'lus sholah itu wajib bagi Allah, maka dia itu sudah asa al adab. Wajizim akhi bi ru'yatil ilahi, yakni yakinlah wahai saudaraku dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di jannatil khuldi bila tanahi, di dalam surga tanpa ada ujungnya, yakni karena wuku ru'yatullah itu jaizun fil akli, jaiz di dalam akal, dan di atas itu ada dalil nakli yang murajjih ala ahadil ihtimalain yang ada di dalam akal. Dan secara umum yang namanya jaizat di dalam hakillah Subhanahu wa taala itu kaidahnya dua itu. Jawazul akal wa wujudu dalilin nakal murajjih ala ahadit tarafain yang ada di dalam akal, wujud atau adamul wujud. Wa'lam annahu yajuzu fi haqqihi ta'ala ijadul mumkinat. Ayo, ketahuilah bahwasanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mumkinat apapun. Menciptakan mumkinat apapun. Dan mumkinat di sini maknanya bukan semua mumkinat bil fi'il, yakni tapi sebagian mumkinat bil fi'il yang Allah ciptakan, walaupun daripada aspek soluhinya itu boleh-boleh saja Allah menciptakan semua mumkinat. Ba'da anintaha, baca nomor 1 itu. Ba'da anintaha min bayani ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahilu fi haqqihi syar'a fi bayani ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Ayo, dan setelah Allah itu setelah selesai musannif menjelaskan tentang apa yang wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah, musannif memulai untuk menjelaskan apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahilu, ayo. Wa yastahilu ayan subal jawazu li dzatillahi ta'ala wa li sifatihi. Fa inna Allaha huwal wajibul wujudu bi sifatihi azza wa jalla. Dan mustahil dinisbatkan jawaz kepada sifat atau kepada zat. Karena Allah itu wajibil wujud pada sifatnya dan pada zatnya, ya. Maka jawaz tidak ada hubungannya dengan sifat ataupun zat, akan tetapi hukmul jawaz itu lazimun kepada apa namanya perbuatan-perbuatan Allah, yakni yang boleh itu hanya perbuatan Allah. Maka setiap perbuatan Allah itu jaizat, karena makhluk-makhluk Allah itu maf'ulat, perbuatan Allah itu jaiz. Maf'ulat itu juga sama dengan makhlukat. Karena kaidah kita di dalam ahli sunnah, Allah itu fa'ilun mukhtar, Allah itu fa'ilun mukhtar. Falau Falau qaddarna anna syai'an minal af'ali wajibun alaihi ta'ala la sara dzalika munafiyan li ikhtiyari. Kalau kita mengatakan bahwasanya ada salah satu daripada perbuatan Allah itu wajib, maka perkara yang wajib ini akan bertentangan dengan ikhtiarnya Allah dan bertentangan dengan keinginan Allah. Dan kalau sebagian sesuatu itu wajib, maka akan ada luzum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mulzaman, Allah itu wajib untuk menciptakan ba'dil makhlukat. Dan ini bertentangan bahwasanya Allah itu Tuhan yang mampu terhadap apa yang Allah inginkan. Dan ini bertentangan dengan kaidah bahwasanya selain Allah perlu kepada Allah. Wa kullu ma tarahu, wa kullu ma tarahu min masaila fi hadzal bab min qabilil af'al al-mumkinat fi nafsiha. Yani, dan apa yang kamu tengok semuanya daripada masalah-masalah di dalam bab ini, maka dia itu daripada aspek al-mumkinat fi nafsiha, seperti menciptakan mumkinat, mengutus nabi, sholah wal aslah,
adanya ru'yatullah di dalam ba'di makhluqatihi. Fadzalika kulluhu. Ayo. Wadhalika kulluhu min af'alillahi ta'ala allati lazamaha hukmul jawazi fi anfusiha. Amma wuqu'uha famutarattibun 'ala an-naqdi wa syari'ah. Betul yani. Maka daripada aspek jaiznya fi nafsiha huwal jaiz, tapi apakah dia itu wuku? Karena jawaz la yastalzimul wuku, tapi wuku yastalzimul jawaz. Jadi jawaznya itu yumkin idrakuhu bil aql. Akan tetapi wukunya la yumkin idrakuhu illa bin naql. Harus dengan syariat untuk mengetahui wukunya ini. Fa in jaa fiha, ayo. Fa in jaa fiha ma yadullu ala wuqu'iha qulna bihi wa illa fala. Ayo, fa in jaa fiha ma yadullu ala wuqu'iha qulna bihi wa illa fala. Kalau seumpamanya datang di dalamnya itu yang menunjukkan kepada wukuhnya, maka kita qulna bihi, kita di dalam Quran wa sunnah ada yang menunjukkan bahwasanya ini waqi', kita mengatakan memang ini waqi'. Kalau tidak ya fala. Ayo. Baca penting ini. Wal aslul ladzi yubna alaihi hadzal hukum, yakni annahu yajuzu fi haqqihi ta'ala ijadul mumkinat. Ayo. Al aslul ladzi yubna alaihi hadzal hukmu huwa kaunullahi ta'ala qadiran wa kaunu qudratihi jalla wa azza muta'alliqatan bi jami'il mumkinati ta'alluqan suluhiyyan. Yakni hukum yang mengatakan bahwasanya Allah itu boleh untuk ijadul mumkinat, semuanya itu terbina bahwasanya Allah itu qadir. Dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala itu muta'alliq dengan semua mumkinat ta'alluqan suluhiyyan. Nah, ta'alluqan suluhiyyan ini yang penting bagi ahli sunnah wal jamaah, dengan arti kita mengatakan Allah itu qadir karena Allah itu muttasif bil kudrah, dengan arti kudrahnya ini ya ta'allaq bi jam'il mumkinat ta'alluqan suluhiyyan. Ahli sunnah mengatakan Allah itu qadir hanya dengan ittisafullah bil kudrah, tidak perlu sampai Allah itu menciptakan makhlukat. Berbeza dengan Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain yang tidak sesuai dengan ahli sunnah. Ay kullu ma kana mumkinan ghairu mustahilin wala wajibin fa qudratullahi ta'ala yajuzu an tata'allaqa bihi. Dan maknanya setiap perkara yang mungkin dan tidak mustahil, maka kudratullah itu boleh untuk tata'allaq dengan hal tersebut. Karena kudrah itu satu dan imkan itu satu. Sof tengok. Imkan itu basit. Imkan itu basit. Imkan itu sama. Ketika ini mungkin, ini juga mungkin. Kitab juga mungkin, saya juga mungkin. Tidak boleh kudrah yang satu ini ya ta'alaq dengan ini, la ya ta'alaq dengan ini, mustahil ada. Kenapa? Karena kudrah itu, karena imkan itu basit, ijad itu basit, ikdam itu basit. Dengan arti tidak ada, oh ini lebih susah ijadnya daripada ini, tidak ada semacam itu. Karena imkan itu satu, dan satu itu semuanya mutasawi. Jadi tidak boleh Allah itu yumkin an yujid ba'dul asya wala yumkin an yujid ba'dul asya, tidak ada semacam itu. Li'annal ijad basitun mutasawin fi jami'i afrad. Ayo. Fala makna lil qauli bi anna Allah ta'ala qadirun ala ba'dil mumkinati duna ba'd. Wadih ya, selama imkan itu wahid sama, maka tidak ada makna Anda itu mengatakan bahwasanya Allah itu bisa berbuat tapi tidak bisa berbuat B, yakni wal ijad lil mumkinat. Ayo. Wal ijad lil mumkinati ma'nahu anna Allah ta'ala qadirun ala ay yaj'ala li syai'i wujudan hadisan ba'da an lam yakun lahu wujud. Dan ijad bagi mumkinat itu maknanya bahwasanya Allah itu mampu untuk menjadikan sesuatu itu wujud dan hadisan. Ba'anlah, yakni ijad itu Allah itu mampu menjadikan sebuah perkara itu wujud sebelumnya dia itu tidak ada. Maka fahuwa ta'ala khaliqun lil wujudil hadisil muta'ayyin bi haqiqati dalikal mumkin. Aywa, ya Allah itu menciptakan bagi wujud hadis yang memang hakikatnya semacam itu, yakni hakikatnya ini ya Allah menciptakannya. Aywa. Wajailun li suratihi wa Allah menciptakan surahnya, menciptakan hakikatnya dan menciptakan mahiyahnya. Yakni dikatakan annal mahiyah maj'ulah. Aywa. Wa hadzal hukmu sahihun tsabitun lillahi ta'ala azalan wa abadan. Aywa, dan hukum ini boleh untuk Allah azalan wa abadan. Wala yastalzimu dzalika. Aywa. Wala yastalzimu dzalika anna ba'dal mumkinati mawjudatun azalan. Bukan maknanya Allah itu mampu menciptakan segala hal, bukan maknanya sebagian mumkinat itu mawjudatun azalan. Ada sebagian mumkinat yang sejak zaman azali itu ada, tidak ada semacam itu. Karena perkara yang mungkin likaunihi mungkinan, karena perkara yang mungkin, karena dia itu mungkin, tidak mungkin ada sejak zaman azali. Karena ijad kan Allah kan yujidul mumkinat. Kata-kata ijad ini labud an yakuna masbukun bil adam.
tidak mungkin ijad perkara yang maujud. Kalau ijad perkara yang maujud nanti namanya tahsilul hasil. Li'annal ijada, ayo. Li'anul ijada yastalzimu in idamal mumkin. Karena yang namanya ijad itu yastalzim in idamal mungkin. Maka tidak ada makna untuk ta'alluqil ijad bisyai'in maujud. Wa hadza huwa ainu tahsilil hasil wa huwa muhal kama la yakhfa. Maka tidak ada makna ijad sesuatu yang ada, karena itu menjadi tahsilul hasil yani. Wala yastalzimu kaunullahi ta'ala qadirun 'alal mumkinati ya, kan kita mengatakan bahwasanya Allah itu qadirun ala ijadil mumkinat. Qadir, dan qadirnya ini soluhi. Qadir soluhi ini la yalzam, ada sebagian mumkinat ada sejak zaman azali, dan la yalzam bahwasanya semua mumkinat diciptakan oleh Allah bil fi'il. Memang dari awal kita mengatakan bahwasanya imkannya imkan soluhi kok. Maksudnya bisa untuk mencipta, bukan benar-benar mencipta, dengan arti tidak wajib sebagian mumkinat ada sejak zaman azali, dan Allah tidak wajib untuk menciptakan semua mumkinat. Kalau Allah menciptakan semua mumkinat, alal aqal akan ada dua luzum yang batil. Yang pertama, qudratullah intaha, karena semua mumkinat sudah diciptakan. Nah, kalau semua mumkinat sudah diciptakan, Allah nak ciptakan apa lagi? Oke. Yang kedua, al mumkinat layatanaha. Soalnya satu pen mungkin apa tidak? 2 pen, 3 pen, 1 triliun pen. Berapapun jumlah pen yang Anda katakan, tidak akan ada batasnya. Kalau Allah menciptakan semua mumkinat, maknanya akan ada perkara yang la yatanaha akan yatahassal fil wujud wa hadza mustahil. Yang ketiga, sebagian daripada mumkinat ini mutanaqidot. Ini hitam mungkin apa tidak? Putih mungkin apa tidak? Putih mungkin. Maknanya kalau semua mumkinat ada, MP3 ini akan hitam dan putih fi nafsil waqt, karena hitam itu mungkin, putih juga mungkin. Ini ada 3 istihalah kalau Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal. Nanti beberapa ulama akan membuat beberapa istihalah lagi ketika Anda mengatakan Allah itu menciptakan semua semua mumkinat. Sila. Wala yastalzimu qaulullah ta'ala qadirun 'alal mumkinati jami'iha. Dan ini tidak lazim bahwasanya ta'alluq jujamil mumkinat azalan bi ta'alluq soluhi ini bukan maknanya Allah itu akan menciptakan mumkinat semuanya daf'atan wahidah, langsung semuanya diciptakan. Tidak ada semacam itu. Karena ini juga mustahil, karena sebagian mumkinat bertentangan dengan yang lain, seperti kasukunin jismin ma wa harakatil jism nafsi. Ini mungkin untuk diam, nggak juga mungkin untuk bergerak. Kan tidak mungkin sesuatu itu ya taharrak wa yaskun fi nafsil waqt. Ayo. Fastima'u hadainil amrayn fi waqtin wahidin muhalun kama la yakhfa. Maka terkumpulnya 2 perkara ini di dalam satu waktu itu mustahil kama la yakhfa. Fa'adamu imkani wujudil mumkinati daf'atan wahidatan rajiun idan ila adami qabuliha fi nafsiha al-wujuda daf'atan. Ayo, maka tidak mungkinnya adanya beberapa mungkin daf'atan wahidah itu terpulang kepada memang tidak bisa untuk menerima, karena adanya ini menjadi mustahil dan bukan kepada qudratullah. Kalau qudratullah oke-oke aja, tapi karena perkara ini kan mustahil kan, dan qudratullah la tata'allaq bil mustahilat. Fa ajzullah maka tidak mampunya Allah itu mustahil kama madha bayanuhu. Nah, ini penting. Waqad yatawaqqafu wujudu ba'dil mumkinati ala ba'd. Sekarang ada beberapa mumkinat wujudnya itu yatawaqqaf alal ba'd, seperti kasyartin akli, seperti jauhar ini wujudnya perlu kepada arad. Maka Allah tidak mungkin menciptakan jauhar kecuali menciptakan arad, karena wujudul jauhar syartun aklinya untuk wujudul arad pun tidak mungkin ada tanpa adanya jauhar. Ayo. Seperti yatawaqqaf wujudul arad ala wujudil jauhar, kan tidak mungkin kan adanya arad tanpa adanya jauhar. La arad sayakum ala madha yani. Ayo, fa innahu la qiyama lil aradi bi nafsihi. Karena tidak mungkin arad itu qaimun bi nafsihi, bal huwa muhtajun
bal huwa muhtajun ila mahalin liyakuma fil wujud. Ayo, akan tetapi yang namanya arad itu perlu kepada tempat agar dia itu liyakuma, agar dia itu apa namanya bisa untuk ada. Karena arad tidak bisa untuk ada sendiri, dia memerlukan tempat untuk dia itu apa namanya nampak. Wa hadza yufhimu, Wa hadha yufimu anna ba'dal mumkinati la yumkinu wujuduha illa biwujudi ba'dil ini amr. memahamkan bahwasanya memang perkara ini mungkin, akan tetapi kewujudannya terpulang kepada kewujudan sesuatu yang lain. Liqaunihi syarton akliyan lah, karena ba'dul mumkinat itu syarton akliyan, li ba'dil mumkinatil akhor wa juz'an minha, dan bagian daripadanya. Seperti apa itu namanya jisim. Jisim ini kan ada tarakub kan, indimam, tarakub, ijtima, jauhar dan jauhar yang lain. Yang mana ijtima ini nau'un minal arad aslan, karena arad itu akwanul arba'ah, ijtima wal iftiraq wal harokah wasukun. Dan yang namanya jisim itu mujtama'ul jawahir, maka di dalam mahiyatul jisim ada arad, maka arad juz'un daripada jisim. Apakah mungkin Anda menciptakan jisim tanpa ajzanya? Mustahil. Maka khalqul a'rad fil jisim syartun akliyun liwujudil jisim. Begitu pula jauhar immal mutaharrik wa imma sakin. Tidak mungkin Anda menciptakan jauhar tanpa menciptakan apa namanya arad, wa huwal harakah was sukun. Begitu pula arad tidak mungkin ada tanpa adanya jisim. Kalau tanpa adanya jisim, nanti dia itu bayakum fimadha, ya, dia kan ghairu qaimin bi nafsihi. Ayo. Jadi jauhar dan arad ini dua-duanya saling apa namanya? Saling memerlukan. Ayo. Au juz'an minha au nahwu dzalik. Famakana kadzalika fa wujuduhu wahdahu muhal. Ayo. Wa wujudul mumkinat. Wa wujudul mumkinati laisa qa'iman bidadillahi ta'ala wa tanazza'a 'an dzalik. Ayo. Wa wujudul mumkinat, dan keberadaan mungkin itu bukan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bal wujudul jawahir minha la yatawaqqaf ala mahallin ghairu dzatil jauhar. Yakni mumkinat bukan qaimun fi dzatillah, akan tetapi wujudul jawahir tidak perlu tempat. Tapi wujudul arad perlu tempat, yaitu jawahir kama bayyana. Wala yultafat, aywa. Wala yultafat ila man za'ama anna al-mumkinati al-hadisata qa'imatun bidadillahi ta'ala. Dan jangan Anda anggap serius, anggap kuat orang yang mengatakan bahwasanya ada hawadis qa'imah bidatillah, bahwa pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Ini ala makna an-naddad al-wajib mahallud dhuhuri ahkami tilkal mumkinat. Dengan arti bahwasanya dzatul wajib itu tempat zuhur, tempat tampaknya mumkinat, ahkamul mumkinat, yakni dzatul wajib bukan tempat duhurnya mumkinat, karena mumkinat ini daimul khofa, yang yadhar itu ahkamul mumkinat. Ada mazhabu wahdatil wujud ala ahadil qaulain, yakni apakah yang yadhar itu nafsul mumkinat atau ahkamul mumkinat, alal qaulain di situ. Litasirul awalim suwaron lil khaliq, akal alam semesta ini menjadi suar untuk khaliq, untuk sang pencipta. Ini adalah batil, dan qaulu zur la yasihu li muslim an ya'taqida bihi, yani sawaun wujidat bil fi'il an lam tujad, yakni sawaun mumkinat ini wujidat bil fi'il am lam tujad, karena kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qadir, bukan karena Allah itu memang benar-benar mencipta, tapi bisa untuk mencipta, tak kisah makdurat ini maujudah atau ghairu maujudah. Fala yultafat ala qaul Ibn Taimiyah yang mengatakan Tuhan yang sudah mencipta lebih agung, lebih sempurna daripada yang belum mencipta. Begitu pula jangan disetujui perkataan Ibn Arabi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yatasawwar bi ahkamil mumkinat. Begitu pula jangan dipercaya perkataannya falasifah yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini ada karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini sudah benar-benar ada. Pada saat itu Allah itu tidak mempunyai sifat qudrah.
Kenapa? Karena kudrah itu atau qadir itu man idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Tapi kalau apa yang kita ketahui daripada falasifah yang mana Allah Subhanahu wa taala itu bimujarradi wujudihi yasdurul alam minhu bi ghairi iradatihi fala yusamma anallaha qadiran. Baca wala nuwafiqu ala maqalahul mutafalsifah min anallaha taala. Dapat wala nuwafiqu ala ma qawlahu al-mutafalsifah min anna Allah ta'ala yalzamu an wujudihi wujudul makhluqati azalan wa qidaman walau bila ta'alluqil dan iradah. kita tidak setuju apa yang dikatakan oleh mutafalsifah bahwasanya Allah itu karena yalzam, yakni ada lazim daripada kewujudan Allah, ada wujudnya makhlukat azalan wa qidaman, walaupun tanpa ada ta'alluqil iradah, karena bimujarradil wujud yasduru minhu wujudun akhar, tanpa ada apa namanya, tanpa ada iradah. Fahum la yaquluna, ayo Fahum la yaquluna bi subutil iradati lillahi ta'ala hatta yaqulu innahu mukhtarun fi af'ali. Ayo, karena mereka mutafalsifah itu tidak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifatul iradah. Karena itu mereka tidak mengatakan Allah itu mukhtarun fi af'alihi, akan tetapi mereka itu mengatakan bahwasanya nafsu zatnya Allah itu yufid. Apa yufid itu? Memancarkan daripada makhlukat sedikit demi sedikit. Maka alam semesta itu qadimun indahum bimadatihi wa nau'i suratihi. Allah itu qadim bimadahnya dan qadim bisurahnya. Dan sebagian daripada munharifah itu tersesat, yang berpaling daripada kebenaran, mengklaim bahwasanya Allah itu alam semesta itu qadimun binau, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah, bahwasanya alam itu qadimun binau adalah dalil untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti tidak mungkin Allah itu qadirun bil fi'il kecuali ketika Allah itu aujada bil fi'il, benar-benar menciptakan apa yang Allah mampu untuk Allah ciptakan. Dan ini yastalzim, kesempurnaan Allah terpulang kepada sebagian daripada makhluknya. Walidzalika, ayo Walidzalika yas'amu haula wa minhum mutaakhirul mujassimah annal alama lam yazal mawjudan bi ijadillahi. Karena itu orang-orang yang ba'dul munharifah ini dan sebagian daripada mutaakhirul mujassimah, dan itu adalah Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya alam ini selalu ada dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kok alam semesta itu ada? Iya, karena keberadaan alam semesta itu adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lupa bahwasanya taklil ini menjadikan kesempurnaan Allah terpulang kepada sebagian makhluknya. Ayo. Jaidan. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala, ayo. Wa yajuzu fi haqqihi ta'ala tarkul ijadi lil mumkinati sawa'un wujidat am lam tujad. Ayo, yakni dan boleh bagi Allah itu tarkul ijad lil mumkinat. Boleh-boleh saja Allah itu tidak menciptakan mumkinat. Tidak seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Di sini kan kita ahli sunnah mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja Allah itu tidak menciptakan mumkinat. Sebelum Allah mencipta atau setelah Allah mencipta, Allah meninggalkannya. Boleh, tidak ada masalah. Dan ini berbeza dengan beberapa mazhab. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya di awal penciptaan Allah boleh untuk tidak menciptakan alam semesta dan boleh untuk menciptakannya. Akan tetapi setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak mempunyai pilihan kecuali ada beberapa hal yang mesti Allah taati, yaitu as-shalah wal aslah. Ahli sunnah tidak semacam itu. Sebelum Allah mencipta alam semesta, Allah boleh untuk tidak menciptanya, dan setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah boleh untuk tidak meneruskan penciptaan alam semesta, dibiarkan semacam itu, boleh-boleh saja. Fa'ijadu ayyi mungkin, dan menciptakan mungkin apapun dan meninggalkannya adalah perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya sebagian makhlukot wajib diciptakan oleh Allah, tidak ada. Karena semua mungkinat boleh diciptakan, boleh untuk tidak diciptakan. Wala yajibu alaihi syai'un min ghairihi, dan Allah tidak wajib menciptakan apapun daripada selainnya. Dengan arti tidak ada yang bisa untuk mewajibkan kepada Allah perbuatan Allah. Ya Allah, kamu wajib ini, tidak ada semacam itu. Semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca nomor 1, wujubu syai'in. Wujubu syai'in 'ala Allah ta'ala la bi iradatihi batilun inda ahli sunnah. Aywa.
wujub sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala itu tanpa keinginan Allah itu batil menurut ahli sunnah wal jamaah. Oh, ada sesuatu ini ada tanpa keinginan Allah, menurut ahli sunnah ini perkara yang batil. Waqad qala bihi ba'dul, dan sebagian daripada falasifah dan mu'tazilah mengatakannya, dan daripada sebagian daripada kelompok-kelompok Islam. Maka mereka mengatakan Allah itu bil ijab ala Allah. Allah wajib untuk menciptakan beberapa perkara. Imali annal wajib yufidu anhul khair la bi iradatihi kama za'amal falasifah. Jadi sebagian daripada kelompok-kelompok Islam itu mengatakan bahwasanya Allah itu wajib untuk melakukan beberapa perkara. Kenapa kok wajib? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Allah itu memang wajib untuk memancarkan, karena memang Allah itu yufidul khair, Allah itu jawad, Allah itu apa namanya? Jawad. Ayo. Yufidu anhul khair. Allah itu jawad, terus untuk memancarkan kebaikan, bukan karena Allah menginginkannya. Dan ini adalah pendapat falasifah. Atau pendapat Mu'tazilah, yaitu Allah mengetahui sholah wal aslah. Maknanya selama Allah mengetahui sholah wal aslah, maka perbuatannya bimuqtada sholah wal aflah. Dan tidak mungkin perbuatannya Allah itu bertentangan dengan apa yang Allah ketahui daripada sholah wal aslah. Kemudian mereka mengembalikan sholah wal aslah itu kepada husun wal qubuh adzatiyan. Ada memang baik dan buruk fi nafsil amr, bukan karena ciptaan Allah. Memang fi nafsil amr semacam itu, dan Allah kena mengikuti apa yang sudah ada fi nafsil amr. Dan fidzatiyan ini, baik dan buruk fidzat ini yumkin idraku bil aklil mujarrad. Karena itu sebagian ulama mentakbirkannya husun wal qubuh dzatiyan, sebagian husun wal qubuh akliyan. Ayo, kita ahli sunnah tidak, al husun wal qubuh tidak ada fidzati, dan husun wal qubuh yudraku la bil akal, wa innama yudraku bisyara li anal husun wal qubuh wa taratubu thawab wal iqab. Ayo. Ay la yarji'unahuma ila iradatillahi ta'ala. Ay tidak mengembalikannya kepada iradatillahi ta'ala. Maka menjadi sifat syai' itu dia itu baik ataupun hasan ataupun buruk, itu mujibatan Allah, mewajibkan Allah dan berkesan di dalam keinginan Allah dan menjadikan motif bagi Allah untuk berbuat dan menciptakan atau memadamkan. Wala raiba, ayo. Wala raiba fi anna dzalika kullahu yastalzimu tahdida qudratihi jalla sya'nuhu wa in za'ama haula'i annahu 'ainul kamal. Yakni semua ini sholah wal aslah ini akan membatasi kesempurnaan Allah, membatasi kuasa Allah dan keinginan Allah. Walaupun sebagian daripada kelompok-kelompok itu mengatakan bahwasanya ini adalah kesempurnaan, maka ahli sunnah tidak akan tertipu dengan hal-hal semacam ini. Akan tetapi ahli sunnah akan digging, mengungkap makna-makna yang terkandung di dalam belakang-belakang alfat ini, fayuwaddihunal haq, dan menjelaskan kebenaran dan membongkar kebatilan, manipulasi, kesalahan yang terjadi di dalam orang-orang yang lain. Dan wa kullu hadhihi turuq, aywa, Wa kullu hadhihi turuq allati taba'aha al-akhirun min mu'tazilah wa mutafalsifah wa ghairihim fil qaul bil hasan wal qubh al-aqliyin bil husni wal qubhi al-aqliyin, dan semua metode-metode ini yang diikuti oleh selainnya daripada Mu'tazilah, Mutafalsifah dan selainnya daripada husun wal qubuh aqliyin ini atau dzatiyan ini, lazimnya ada semacam ijad Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan Allah, dan akan lazim Allah itu majbur, terpaksa untuk melakukan perkara-perkara ini dan tidak mungkin untuk meninggalkannya. Kalau tidak, pasti kalau Allah tidak melakukan kebaikan secara otomatis Allah melakukan apa namanya keburukan, dan hal ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak wajib baginya untuk melakukan sesuatu, akan tetapi Allah itu mewajibkan kepada dirinya beberapa perkara yang mana Allah tidak bisa untuk meninggalkannya, bukan karena itu mustahil, tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukannya. Contohnya janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang mukmin. Orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kan bisa sebaliknya kan? Orang kafir masuk surga, orang mukmin masuk neraka daripada aspek mungkin. Ini perkara yang mungkin, akan tetapi Allah berjanji dan Allah mustahil untuk mengingkari janjinya, karena ta'alluq ilmu Allah itu bima fin nafsil amr, dan wa'ad daripada kalam, dan ta'alluqul kalam bima ta'allaqa bihil ilim. Karena itu Allah itu mustahil untuk berbohong.
Selama Allah sudah berjanji, mustahil Allah itu mengingkari. Walaupun ada beberapa pendapat itu yang mengatakan Allah itu janji baik boleh untuk tidak janji baik boleh wajib ditepati, janji buruk boleh untuk tidak ditepati, tapi semuanya itu dhaif yani. Al-Mu'tamad maqarrarahu Razi di dalam kitab Al-Masailul Khamsin bahwasanya al-wa'd wal wa'id fi nafsil hukum. Allah tidak bisa untuk mengingkari janji baiknya dan tidak bisa untuk mengingkari ancamannya. Itulah makna lakin huwa ta'ala yujibu ala nafsihi asya biwa'dihi wa wa'idihi. Dan itu tidak bisa untuk diingkari. Bukan karena itu hasanun atau qabihun fi nafsil amr li anna Allah aujaba ala nafsih. Bukan Allah itu bukan husun wal qubuh yujibani alaih, bukan semacam itu. Ayo wa yajuzu fi haqqihi ta'ala al-ishqa'u wa khalaqa qudratal wa huwa khalqu qudratil kufri wa khalqul kufur fil abd wal iyadu billah. Yani ini makna al-ishqa' wal is'ad. Yani inna syaqiyya la syaqiyyun azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Hadha huwa. Insyaallah di dalam Ittihaful Murid kita akan membaca yakni tentang masalah al-ishqa' wal is'ad. Ishqa' itu maknanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan khalqu qudratil kufur. Allah itu menciptakan kemampuan untuk kufur atau menciptakan kufur itu sendiri. Yakni naudzubillah ya, kita ini mempunyai kekuatan untuk kufur. Kalau kita mau kufur kita bisa. Tapi Allah memberi kita hidayah. Ishqa' itu memberi kekuatan untuk kufur. Atau Allah menciptakan kekufuran karena mempunyai kekuatan untuk kufur. Belum tentu dia itu kufur, belum tentu digunakan untuk kekufuran. Tapi kalau sudah Allah menciptakan kekufuran pada diri kita, naudzubillah, itu yang namanya ishqa. Fasyaki maut alal kufur. Itu namanya syaki. Itu al maut alal al maut alal kufur. Wal iyadu billah. Wal is'ad itu al-mautu alal Islam. Dikatakan di sini wa huwa khalqu qudrati ta'ah. Allah menciptakan kekuatan untuk berbuat taat kepada manusia, atau Allah menciptakan ketaatan itu sendiri. Ada dua pendapat di situ. Imma khalqu qudrati ta'ah atau khalqu ta'ah nafsihi, dan dinamakan ini adalah hidayah yakni. Jahid jiddan. Baca walamma arafna anna Allah ta'ala huwal fa'ilul mukhtar. Ayo. Lamma arafna anna Allah ta'ala huwal fa'ilul mukhtar wa huwa alladhi arsala ar-rusula wal anbiya'a bi iradatihi wa ikhtiyarihi lam yakun dzalika 'alaihi wajiban. Ketika kita itu mengetahui bahasanya Allah itu fa'ilul mukhtar dan Allah lah yang mengutus rasul dan para nabi dengan keinginannya dan pilihannya, dan itu tidak menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lazim daripada adanya Rasul itu kerasulan yang disampaikan oleh para nabi itu manusia itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Maka Allah itu hadi bihadzal makna. Allah itu yang memberi hidayah dengan arti Allah itu mengirim asbabul hidayah. Allah menjelaskan ini benar ini salah. Wallahul hadi. Kemudian manusia setelah itu boleh memilih yang benar, boleh memilih yang salah. Itulah yang namanya khalqu qudrati ta'ah. Wadih ya. Kemudian manusia benar-benar memilih yang taat. Itu namanya khalqu ta'ah. Suf tengok. Itu namanya khalqu ta'ah. Kan Allah mengirim nabinya dulu menjelaskan mana yang haram dan mana yang halal. Manusia kan mengetahui itu kan. Oh, ini yang haram, ini yang halal. Kemudian belum tentu Anda itu mengetahui ini halal. Anda menempuhnya kan. Ada hawa nafsu atau apa, atau tidak mampu atau apa. Kemudian Allah menciptakan kepada Anda kemampuan untuk memilih perkara yang halal. Itu namanya khalqut ta'ah. Ada dua level di dalam hidayah ya ini. Aywa. Walamma kana kullu ma huwa mawjud famujiduhu. Aywa. Walamma kana kullu ma huwa mawjud famujiduhu wallahu ta'ala khaliqu kulli syai'. Wa kana al-kufru mawjudan. Dan selama semua perkara yang ada itu diciptakan oleh Allah, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu, dan kekufuran itu ada di dalam jiwa orang kafir. Begitu pula hidayah itu ada di dalam jiwa orang mukmin. Maka seyogyanya kita itu mengetahui secara yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan kekufuran
dan keimanan dan hidayah di dalam nufusin nasi jami'an. Fakullu mawjudin makhlukin lillahi ta'ala, dan setiap perkara yang mewujud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad bayyana, dan sudah menjelaskan ahli sunnah bahwasanya hidayah itu daripada Allah itu ada dua macam. Yang pertama apa? Ayo. An-naw'il awal bayanu tariqil ihtida bi irsalir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Hidayah itu yang pertama itu menjelaskan jalan untuk hidayah dengan mengutus para rasul alaihimus salam yakni, dan menjelaskan menurunkan syariat untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana alal kasyaf anil adil, keadilan, hidayah, kebenaran dan ilmu. Yang kedua, setelah kita mengetahui mana yang baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidayah fi nafsil insan agar kita memilih apa yang baik dan tidak memilih apa yang buruk. Karena mengetahui yang baik belum tentu Anda memilih yang baik. Ayo. Dan maknanya kufur, Allah itu menciptakan, ini perkara kekufuran, kemudian menciptakan kepada orang untuk memilih apa? Kekufuran. Wa an yakhluqallahu ta'ala al-kufra wa dhalalata fi nafsil kafir ad-dhal wa man ikhtaral inhiraf an tariqil haq. Dan siapapun yang memilih berpaling daripada jalan kebenaran, yakni wa mu'anadatil bayanil wadih, dan bertentangan dengan kebenaran yang jelas, yakni. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu jabron. Maksudnya Allah tidak memaksakan kekufuran bagi manusia, tidak. Allah menciptakan kekuatan terhadap apa yang diinginkan oleh manusia. Manusia menginginkan kekufuran, Allah menciptakannya. Allah memberitahu, ini loh kufur. Kemudian kalau Anda ingin, aku ciptakan kemampuan untuk melakukan kekufuran. Itulah yang namanya kasab. Ayo. Fal hidayah minan nau'il awal babuha, yakni hidayah daripada yang pertama itu babnya Allah itu menurunkan para anbiya war rusul. Wal hidayah wal idlal daripada yang kedua asluha anallaha khaliqu kulli syai', yakni Allah itu menciptakan segala sesuatu. Waqad bahasal ulamaul akabir fi sa'adatil insan. Ayo. Waqad bahasal ulamaul akabir fi sa'adatil insan bimada tahsulu bil fi'l. Ayo, dan ulama akabir itu sudah menjelaskan di dalam kesempurnaan kebahagiaan manusia itu terjadi dengan apa. Dan pembahasan tentang sebab-sebab sa'adah itu, sebab-sebab kebahagiaan itu pembahasan yang mulia, yang sangat penting sekali bagi setiap manusia. Ayo. Wa bayyanu rahimahullahu anna sa'adatal insani takunu bi ay yaf'ala wa ya'taqida wa yusallima lil haqqi was sidqi wa ay yabta'ida yakni, dan mereka menjelaskan bahwasanya kebahagiaan manusia itu Anda melakukan, meyakini dan menyerahkan diri Anda bagi kebenaran dan keyakinan, yakni, dan Anda menjauhi yang buruk dan kesalahan, kedoliman, semua Anda ini menjauhi ini. Wala yatimmu dzalika illa bi an yu'mina bi hadzal din illa an yu'mina bi hadzal dinil azim, dinul Islam wa yamutu alaihi aidan. Pas ini dikatakan semacam itu, yakni. Kemudian ahli sunnah mengatakan as-sa'id wa man mata alal Islam. Asy'ari, man mata alal Islam, wa syaki wa man mata alal kufur. Wal Maturidiyah mengatakan as-sa'id al-kafir fi hali hayatihi idza kana huwa kafir walau kana mata alal Islam fi hali hayatihi syaki. Nanti ketika dia mati, ya dia itu sa'id wa hakadha. Fa sa'id wa syaki yatabaddalan indal Maturidiyah wala yatabaddalan indal Asy'ariyah. Bas ada khilafun lafzi saja. Bimada tutlaqu sa'id alal insan wala yajibu alaihi ta'ala. Aywa. Wala yajibu alaihi ta'ala ri'ayatus sholahi wal aslahi li'abidihi. Aywa. Dan tidak wajib bagi Allah itu ri'ayatus sholah wal aslah, yakni as-sholah ini perkara yang baik, wal aslah ini yang paling baik, yakni yang awal itu Mu'tazilatul Basrah Ka'bi wa ashabuhu ini mengatakan bahwasanya wajib alaihi ri'ayatul aslah, kemudian dikritik. Akhirnya ja'a Abdul Jabbar al-Mu'tazili min Mu'tazilatil Baghdad, direvisi. Yang wajib bagi Allah itu bukan aslah, bukan yang paling baik, tapi yang baik. Allah bisa memberi Anda 100.000, 100k ringgit, tapi Allah hanya memberi 50k. Itu buruk. Karena Allah la yu'tika aslah, tapi yu'tika sholah. Ada menurut Ka'bi. Tapi menurut Jabbar al-Mu'tazili, yang wajib itu dikatakan orang ini bakhil, bukan la yu'til aslah, tapi la yu'tis
solah. Jadi solah wal aslah ini madhaban wa tariqani li madhabil mu'tazilah, dan dua-duanya yang fil ikhtiar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wassalah la aslah li abidihi idla wajaba alaihi. Kalau wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang aslah bagi hambanya, maka tidak akan ada ujian. Ujian itu ghairu aslah. Yakni mana yang lebih aslah? Anda masuk surga tanpa ujian atau masuk surga dengan ujian? Ya jelas toh tanpa ujian. Saya kalau ada, mana yang lebih aslah? Saya dapat saya dapat PhD tanpa sekolah atau dengan sekolah? Ya jelas tanpa sekolah itu yang lebih enak. Akan tetapi terjadinya kan dengan sekolah, kan maknanya tidak ada aslah di situ. Cuma nanti Mu'tazilah akan mengatakan aslah ini bukan aslah untuk anta, tapi aslah untuk sistem. Jadi ketika untuk sistem ini aslah, walaupun sistem ini aslahnya sistem ini dengan mengorbankan satu atau dua orang yang tidak aslah, yang tidak ada masalah, karena aslah itu untuk majority, bukan untuk personal. Ayo. Wa ma khalaqallahu ta'ala al-kafira al-fakira al-mu'addab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan orang yang kafir, yang fakir, yang teradab, yang miskin dunia dan akhirat. Apa? Sudah kafir, fakir dunia, mu'adzab di akhirat. Apa aslahnya orang semacam ini apa? Ya nanti Mu'tazilah akan ngomong, iya aslahnya ada untuk orang-orang yang lain. Jadi dia menjadikan sholah wala aslah li ghairihi musli nafsi. Musli nafsi. Ayo. Wa ma hasala, dan tidak akan terjadi sakitnya bagi anak kecil yang tidak ada taklif. Anak kecil kan sakit. Di Gaza wa na'udzubillah ada berapa yang terbunuh anak-anak kecil itu? Qatalahumullah, yani Israel itu. Qatalahumullah. Begitu pula ada anak kecil sakit, ini semuanya. Ini apa sekarang? Maslahatnya di mana itu? Alamun litiflin la taklifa alaihi, yang dia tidak ada taklif, tidak dosa dan tidak mempunyai pahala apa? Terus istilahnya dia itu apa faedahnya anak-anak kecil ini? Ayo, mendapatkan alam. Tidak ada sholah wal aslahnya. Dan tidak akan ada ba'dul bahaim wa tuyur fi ghayatin tu'uf wal bala' wa ghairiha. Tidak akan ada sebagian hewan, burung itu sangat lemah dan sangat sakit. Kalau memang sholah wal aslah itu wajib, kes-kes semacam ini tidak akan tidak akan ada. Wa ghairu dzalika wa ghairu hadza. Dibilang khalaqallahu ta'ala al-bashar alal ard wa kallafahum bisyara'i allati anzalaha li hidayatihim. Yani Allah itu menciptakan manusia di bumi dan mentaklif mereka dengan syariat untuk mereka mendapat hidayah dan menunjukkan mereka kepada jalan menuju keabadian surga. Yani maka dunia ini adalah tempat untuk taklif, bukan tempat untuk jaza, bukan tempat untuk balasan. Yani wala yastati'u ahadun an yaqul inna minal wajib alal ilah an yujidalil bashar ala dhuhri hadhil ard al mawjudah lit taklif kulla wasailir rohah wasa'adah. Tidak ada yang mengatakan di dunia ini diciptakan semua hal-hal instrumen untuk membahagiakan manusia. Tidak ada. Saya tuh berkali-kali ceramah, jangan mencari kebahagiaan di dunia. Di dunia tidak ada kebahagiaan. Anda kalau tengok kehidupan Anda mayoritas susah. Betul apa tidak? Hatta Anda kaya, Anda susah. Anda sedang, Anda susah. Anda miskin juga, Anda susah. Ya dunia semacam itu. Ya, ini kalau Allah itu mau, Allah akan menjadikan semua manusia itu mukmin, bisa-bisa saja. Akan tetapi ini semuanya tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fal aqal yahkum anallaha yamtahinan nas kaifa masya walau sya'ala yamtahinahum la jazadzalika. Yakni kalau Allah itu mau untuk tidak menguji manusia, bisa-bisa saja. Solahnya asalnya tidak ada ujian. Semua langsung dijadikan mukmin. Semua manusia tidak mukmin. Maksudnya tidak semua manusia itu mukmin. Itu menunjukkan Allah tidak melakukan sholah wal aslah.
Dan ini masalah sholah wal aslah ini muhim jiddan. Intinya semacam itu apa yang saya katakan, bahwasanya Allah wajib untuk melakukan sesuatu yang paling baik, itu namanya al-aslah. Kemudian direvisi oleh Abdul Jabbar Al-Mu'tazili yang mengatakan Allah itu melakukan sesuatu yang sholah saja. Dan ini berkaitan tentang af'alul ibad. Masalah af'alul ibad ini min aqwasil masail wa ahamil masail, dan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang itu tidak paham tentang kasab ataupun apa. Ini hanya sebagai muqaddimah saja. Ada beberapa kitab yang bagus tentang masalah af'alul ibad ini. Salah satunya adalah Hasyiatan ala Syarhil Muqaddimil Arba' li Sadrish Syariah fi Af'alil ibad. Ini karangannya Al-Alamah Qazabadi wal Alamah Al-Kafawi. Suatu syariah punya kitab namanya Tangkih. Kemudian disyarahkan oleh beliau Taudih, dan juga disyarahkan lagi oleh Taudih. Disyarahkan kan Tangkih syarah Taudih syarah Tangkih. Syarahnya ini disyarahkan lagi oleh Sa'duddin Tiftazani, namanya Talwih. Wahwa apa namanya min afdalil kutub fil apa namanya fi usul fikih hadza, yani hadza huwa syarhut talwih ala taudih. Jadi ada tangkih, taudih, talwih. Nah, ini kitab kemudian dihasyiai oleh siapa itu namanya, Syekh Sharif Al-Jurjani. Fasara masya Allah alaih, yani wa hadza min aqwal kutub fi usul fikih alal itlaq wala ahad yaqra'uhu. Disiddati apa namanya su'ubati, apalagi di Indonesia, di Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu dikatakan, oh ini jim-jim, jamul jawami, sudah orang sudah apa namanya, sudah takut semua. Jamul jawami musbihati su'ubah, musbihati su'ubah, yani dia oke, dia susah, tapi tidak apa namanya, tidak susah-susah amat. Tapi di Indonesia dengar jamul jawami sudah apa namanya, sudah takut semua jamul jawami ini. Minhajil usul as'ab, apalagi syuruhatu minhajil usul. Fauqa hada mukhtasar Ibn Hajib, hada as'ab, mukhtasar Ibn Hajib. Wa as'ab minhu hada wa talwih. Dan di talwih itu ada muqaddimatul arba untuk sodrush, untuk apa namanya, untuk masalah af'alul ibad. Sodrul disebutkan muqaddimatul arba untuk af'alul ibad disebutkan oleh sodrush syariah. Dan itu disyarahkan oleh Sa'duddin Tiftazani dan dihasyiai oleh Syekh Sharif Al-Jurjani. Fasara kanzan, harta karun bagi yang menginginkan tentang mempelajari tentang af'alul ibad. Dan ada beberapa hawashi ditulis terhadap muqaddimah itu li syiddati husni. Di antaranya adalah Qazabadi wal Alamah Al-Kafawi. Wa yujad beberapa hawashi yang lain tentang masalah af'alul ibad ini. Insyaallah yaumamma yumkin naqra muqaddimatul apa namanya arba min taudih nafsih. Apa yang dikatakan oleh taudih, wa nuhawil an nafham maqalahu Sa'duddin Tiftazani fi ghayati su'ubah. Anda kan tahu level-level ulama kita hatta tafahumi ma'ani so'bah. Yakni kalau Anda tidak terdidik dengan apa yang saya katakan sekarang, mustahil adatan Anda mengetahui apa yang dikatakan oleh suatu syariah di dalam apa namanya talwih. Hadza yang di sini ini torikun musilun ila hal semacam ini. Langsung taudih badri alaikum kathir. Badri ya ini maknanya apa? Badri ini apa Hasan? Terlampau cepat, keburu-buru. Ulangi lagi. Yaumamma qad nasil Syekh Said Foda fi ayam syababihi, dalam umur belasan, kana ya'takif alat talwih. Dan beliau dikatakan, nanti baca kitabnya Syekh Ibn Taimiyah. Wallah, berjilid-jilid kitabnya Ibn Taimiyah. Lan yu'adil sofahat daripada kitabul apa namanya talwih ataupun taudih ini. Ada ulama ya fi kulli kalimah fihi mana. Kemarin saya tengok muqaddimatul arba di talwih ini, ya nih so'bah kathir. Ibaratnya so'bah, hawasyinya so'bah, karena akliyah mahat wa lughawiyah bahat. Ayo. Wa aidan law wajaba lama baqiya fi qudratillahi ta'ala binisbah ila masalihi ibadihi syai'un akhar id qad ata ma fi wus'ihi minal aslahil wajib. Begitu pula kalau wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang aslah,
maka Allah tidak akan mampu perkara yang lain. Kenapa? Karena yang aslah kalau memang dunia ini aslah, maka Allah tidak akan bisa menambah sesuatu apapun, karena yang paling baik sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ini aslah loh ya, Allah tidak akan mampu mengganti apapun. Karena sudah apa namanya? Sudah aslah. Kalau sudah aslah tidak akan bisa menambah sesuatu yang lain. Wa dhahir khilafuhu. Baca yakni walau faradna anna sholaha awil aslah wajiban. Aywa. Yani law faradna anna sholaha awil aslah wajiban 'ala Allah Ta'ala yajibu 'alaihi ay yaf'alah. Aywa. Wa kullu wajibin 'alaihi jalla sya'nuhu la yumkinu. Aywa, kalau memang kita faradna sholah wal aslah itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah wajib untuk melakukannya, dan setiap wajib bagi Allah dengan bisa untuk Allah tinggalkan. Maka lazimnya Allah sudah melakukan apa yang wajib untuknya, dan tidak akan tersisa perkara apapun di dalam dunia ini, kebaikan agama ataupun dunia, kecuali sudah Allah sebut, sudah Allah buat, yakni. Dan ini yalzam bahwasanya Allah tidak bisa menciptakan perkara-perkara yang baru untuk kebaikan manusia dan bumi ini. Wahadzal lazim, dan ini lazimnya maknanya Allah menjadi apa namanya? Ajiz untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang baik untuk manusia. Dan ini lazim yang fasid, yang ditolak oleh akal dan jiwa, yang kamu ketahui daripada sedikit perkara-perkara yang wajib, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza zu'ima, aywa. Wa idza zu'ima anna al-umura allati tuslihul bashara lan tazala ta'iratan hadisatan mumkinatan wa la ya'ti 'ala al-bashari zamanun tantahi. Aywa, yani kalau Anda itu wa idza zu'ima annal umur tasluhu lil bashar lan tazala tari'ah hadisah mumkinah wa lan ya'tiya 'alal bashar zamanun tantahi fihi hajatuhum dunyawiyah asalahuhum dini, fal jawab anna hadhihi da'wah mujarradu waham la qiyama lahu wa la dalila yastanidu ilaihi wa adna fikrin yadullu ala anna kullu insanin yumkinu an yuhassilal iman fi kulli lahdatin min lahadati hayati fa idza kana dzalika mumkinan, yakni kalau ada klaim yang mengatakan annal umur allati tasluhu lil bashar lan tazala tari'ah haditsah mungkinah, yakni perkara-perkara yang tasluh itu masih akan terus ada, yang baik untuk bangsa itu akan terus ada dan mungkinah, dan tidak akan ada zaman bagi manusia itu hajatuhum dunyawiyah akan selesai, wasolahumudini sudah tidak akan ada, cukup di sini. Keperluan duniawiku cukup di sini, keperluan ukhrawiku di sini tidak akan ada. Lala ada. Saya rasa ini dakwah yahtaju ila dalil. Kita sudah abad 21 kan. Kita kan sudah merasa, kalau dunia masalah ini saya mendapatkan 1 miliar saya sudah cukup. Betul apa tidak? Saya sudah cukup. Di dalam iman pun kalau saya mendapatkan ini saya sudah cukup. Aywa anna hadhihi dakwah mujarradu waham la qiyama lahu. Dakwah ini hanya waham yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang sanad ilahi. Wa adna fikrin yadullu. Aywa. Wa adna fikrin yadullu ala anna kulla insanin yumkinu ay yuhassila al-imana fi kulli lahdatin min al-lahdati hayati. Yani setiap orang sedikit yang berpikir akan bisa sampai kepada natijah bahwasanya seseorang itu akan bisa untuk mendapatkan keimanan loh ya. Yani kalau Anda hanya nak beriman, mudah aja. Yang susah itu kalau Anda nak mencapai puncak keimanan. Aywa. Fa idza kana dzalika mumkinan, dan kalau semua itu mungkin dan Allah itu mungkin untuk semua mumkinat waqad furidat wajibat alaihi yastalzimu dzalika bidarurah an yujiduha liman tuslihuhu fa in aujadaha lam yabqa fi qadratihi mahallun lil islahil muta'alliq bil bashar fayathbutu daliluna wa ilzamuna. Yani kalau memang semacam itu ya maknanya Allah wajib untuk menciptakan keimanan. Dan pada saat itu Allah tidak akan mampu untuk menciptakan apapun, maka ilzam kita akan tetap ada. Wallahu a'lam. Sampai sini natawaqqaf ila hadzal qadar insyaallah. Adapun masalah ru'yatullah Subhanahu wa Ta'ala daripada mungkinat juga, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan kita pun akan masuk di dalam masalah apa namanya ar-rusul alaihi musholatu wassalam. Silahkan. Siapa saja yang dimaksud dengan muhakkik al-Asy'ariyah? Muhakkik Asy'ariyah itu biasanya muhakkikun loh ya. Muhakkikun ini orang-orang yang jama'u baina thariqatal akal wan nakal, dan biasanya mereka itu mutaakhirun. Dikatakan apa namanya? Muhakkikun daripada Asy'ariyah. Imam Razi muhakkik.
siapa lagi? Ibnu Tiftazani muhakkik. Muhakkik adalah yang yaghus fil mas'alah bidalil wa ta'lil, dan membanding-bandingkan antara pendapat fulan dan pendapat alan, kemudian yara ainar rajih. Itu biasanya apa namanya? Muhakkik. Fal muhakkik yata'allaq bil ghaus fi nafsil mas'alah wal ghaus fid dalil wa ta'yinur rajih baina aqwalil kullil mas'alah wala yata'allaq dengan zaman. Biasanya semacam itu. Maka kalau sekarang ini ada yang bisa semacam itu dikatakan muhakkik. Bagi saya Said Foda muhakkik. Muhakkikul masalah. Kenapa? Karena beliau yaghusu fil masalah wa yara dalila kulli fariq wa yara ainar rajih bainal adillah. Hadza huwa apa namanya? Hadza huwal muhakkik. Kayak itu kan at-tahqiq wa taqrirul masalah wa man qadira ala tasawwuril masalah wa tadlil 'alaiha. Wal mudakkik ityanu dalil ala dalil. Sekarang mungkin man yumkin an yusawwirul masalah wa yuqimu dalil 'alaiha wa yara marrajih baina tilkal masail. Adapun siapa saja muhakkik ini, yakni saya mungkin bisa sebutkan salah satu: Al-Jurjani muhakkik, Tiftazani muhakkik, Ar-Razi muhakkik. Hadza yakni min ba'dil Imam Razi apa namanya? Muhakkik. Al-Juwaini muhakkik. Hadza min ba'dil amsilatil muhakkikin di dalam ilmu kalam. Wallahu a'lam. Sudah Ustaz? Sudah, kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.